waktu dan kesempatan pada saya untuk memaparkan segala kegiatan yang dilakukan pada On the Job Training 2. Pada kegiatan OJT 2 terdiri dari 3 tahap kegiatan. Yang pertama, kegiatan RPK. Ini dilaksanakan di SD asal, yaitu SDN Pitupisi, tempat saya bekerja. Kemudian yang kedua yaitu mengenai kajian manajerial. Ini dilakukan pada 2 sekolah, yaitu sekolah asal dan sekolah magang. Yang ketiga yaitu PK. PK ini dilaksanakan di sekolah magang. Kemudian dalam kegiatan RPK saya mengambil judul kegiatan IHT, yaitu peningkatan kompetensi guru dalam menggunakan media Google Classroom pada pembelajaran daring melalui IHT. Latar belakang saya mengambil judul ini karena dari hasil kajian, analisis, serta observasi dari hasil rapot mutu sekolah, yaitu sekolah saya sendiri, bahwa di sana ditemukan ada masalah pembelajaran, terutama dalam proses kegiatan pembelajaran, yaitu ada beberapa orang guru yang belum bisa menggunakan media Google Classroom dalam pembelajaran. Dari situ saya mengambil rekomendasi atau solusi kegiatan, yaitu melalui IHT. Tujuan daripada IHT tersebut di sini atau rencana proyek kepemimpinan, yang pertama, peserta IHT dapat memahami materi berupa penggunaan media pembelajaran Google Classroom dalam pembelajaran atau dalam proses pembelajaran. Yang kedua, membantu meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan media pembelajaran Google Classroom. Izinkan saya menjelaskan profil sekolah magang 1 dan sekolah magang 2. Sekolah magang 1 yang tadi disebutkan bahwa saya bekerja di SDN Pitupisi. SDN Pitupisi adalah sekolah dasar yang berada di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 18, Kecamatan Cikole, Kelurahan Kebonjati, Kota Sukabumi. SDN ini didirikan sejak tahun 2001 dengan luas keseluruhan tanah 1.545 meter persegi. Sejak awal berdiri, bangunan dan tanah berstatus hak milik pemerintah. SDN Pitupisi saat ini di bawah pimpinan Ibu Eti Rusmiawati SPD. Kemudian profil sekolah magang 2 yaitu SDN Cisuda. SDN Cisuda berada di lokasi 1 km dari pusat kota yang beralamat di Jalan Perda Suryanta nomor 118, tepatnya di Kelurahan Nenggeleng, Kecamatan Nenggeleng. Lahan dan bangunan SDN Cisuda memiliki bangunan milik sendiri dengan luas 1.478 meter persegi. NPSN 2022164. Dikepalai oleh kepala sekolah yang bernama Bapak Edi Suryadi SPD. Gedung SDN Cisuda dibangun pada tahun 1982 terakreditasi A. Langkah-langkah kegiatan RPK pada siklus 1. Di sini terdiri dari 2 langkah, yaitu persiapan dan pelaksanaan. Pada tahap persiapan, TKE di sini pertama koordinasi dengan kepala sekolah dan narasumber. Yang kedua membuat RAB. Yang ketiga
mengadakan sosialisasi dan menyusun kepanitiaan. Yang keempat, membuat program menit. Yang kelima, menyiapkan material, undangan, panduan, dan sebagainya. Yang keenam, yaitu membuat dan menyiapkan instrumen penilaian. Itu langkah dalam persiapan. Sekarang dalam pelaksanaan. Dalam pelaksanaan yang pertama, meregistrasi peserta IHT. Yang kedua, memfasilitasi peserta dan narasumber dalam kegiatan IHT. Yang ketiga, membuka acara IHT. Yang keempat, melaksanakan kegiatan IHT. Dan yang kelima, menyusun instrumen penilaian kegiatan IHT. Kegiatan MONEP siklus 1. Nah, di sini saya menampilkan foto-foto pada saat kegiatan RPK. Ini hanya sebagian, tidak seluruhnya. Jadi pada kegiatan RPK tetap kita melaksanakan syarat prokes ya, yaitu dengan menggunakan masker, hand sanitizer, sama pengukuran suhu badan. Kemudian tadi di situ tadi bahwa CKS atau saya di situ membuka kegiatan IHT, kemudian penyampaian materi oleh narasumber. Ini adalah hasil kegiatan RPK siklus 1. Bisa dilihat daripada grafik rekap hasil kegiatan. Yang pertama di sana mengenai keterlaksanaan kegiatan RPK. Nah, di sini mencapai 94,5%. Kemudian peningkatan kompetensi dari CKS dari hasil AKPK mencapai 91,9%. Yang ketiga, evaluasi hasil kegiatan mencapai 90,7%. Kemudian yang keempat, peningkatan kualitas pembelajaran bagi peserta didik mencapai 93,2%. Dan yang terakhir, pencapaian studi building ini mencapai 93,75%. Sekarang refleksi dari kegiatan RPK siklus 1. 1. Mencermati hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian indikator keberhasilan yang sudah meningkat dan berjalan dengan baik. Yang kedua, mencermati hasil monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian indikator yang masih rendah dan harus ditingkatkan. Yang ketiga, melihat hasil rekap monitoring dan evaluasi sehingga perlu dilakukan tindak lanjut, yaitu mengadakan RPK pada siklus yang kedua. Langkah-langkah kegiatan RPK pada siklus kedua. Ini sama juga dengan langkah-langkah yang dilakukan pada RPK siklus 1. Terdiri dari persiapan dan pelaksanaan. Persiapan, koordinasi dengan kepala sekolah dan narasumber, membuat program MONEP, menyiapkan material, undangan, panduan, dan sebagainya. Kemudian membuat dan menyiapkan instrumen penilaian. Dalam pelaksanaan, meregistrasi peserta IHT, memfasilitasi peserta dan narasumber dalam kegiatan IHT, membuka acara IHT, melaksanakan kegiatan IHT, dan menyusun instrumen penilaian kegiatan IHT. Nah, ini adalah hasil kegiatan RPK pada siklus kedua. Dilihat dari grafik rekap hasil kegiatan. Yang berwarna merah itu hasil daripada siklus 1. Yang warna hijau ini hasil daripada siklus 2. Keterlaksanaan RPK di sini pada siklus 2 mencapai angka 100%. Jadi ada peningkatan sekitar 5,5%. Kemudian peningkatan kompetensi CKS dari hasil KPK pada siklus 2 di sini juga mencapai peningkatan ya sekitar 3,8 ya, kurang lebih ya 3,8%. Kemudian yang ketiga, evaluasi
Evaluasi di sini pada siklus 1 90,7%, kemudian pada siklus kedua menurun. Kenapa di sini hasilnya menurun? Padahal pelaksanaan kan ini dari evaluasi siklus 1. Karena pada unit saya kerja ada beberapa orang guru ya yang sudah berusia lanjut serta memasuki hingga beberapa bulan lagi memasuki masa pensiun. Ya, terima kasih. Pensiun. Jadi antusiasme mereka juga berkurang ya. Mereka juga mudah lupa. Kenapa pada siklus 1 dia istilahnya hasil tinggi? Karena dibantu oleh kaum muda, kaum digital. Pada siklus 2, karena tadi secara evaluasi hanya 6 orang yang ikut, yang belum paham betul mengenai penerapan Google Classroom. Jadi tidak ada pendampingan secara khusus ya untuk pada siklus kedua, dan ini juga merupakan tantangan selanjutnya bagi CKS. Kemudian kegiatan yang kedua, kegiatan kajian manajerial di sekolah magang 1 dan magang 2. Ini juga terdiri dari 3 kegiatan. Pertama persiapan, kedua pelaksanaan, yang ketiga hasil ya, lupa dalam pengetikan, yang ketiga itu hasil pelaksanaan. Persiapan di sini koordinasi dengan kepala sekolah serta sosialisasi dengan guru pada SD magang 1 dan magang 2. Yang kedua, mempersiapkan instrumen wawancara dan observasi di lapangan kajian standar di sekolah magang 1 dan magang 2. Pelaksanaan, mengkaji 8 standar pendidikan sekolah magang 1 dan magang 2. Yang kedua, wawancara dengan guru yang mengolah 8 standar pendidikan di sekolah magang 1 dan magang 2 yang sudah direkomendasikan oleh kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, wawancara dengan guru yang mengelola 8 standar pendidikan di sekolah magang 1 dan 2. Hasil pelaksanaan, berdasarkan kajian dengan menganalisis raport mutu, hasil wawancara dan studi dokumen bahwa potensi standar yang sudah memenuhi SMP, ada juga yang belum memenuhi indikator. Kemudian kegiatan peningkatan kompetensi di sekolah magang 1, ini juga terdiri dari 3 kegiatan: persiapan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan. Persiapan 1. Menyusun pedoman wawancara. 2. Menyusun jadwal kesepakatan wawancara. Yang ketiga, membuat jadwal kegiatan dokumen. Yang dalam pelaksanaan, kegiatan wawancara dilakukan dengan kepala sekolah magang. Selain wawancara, penulis juga mengamati ruangan kelas yang digunakan sebagai tempat proses pembelajaran berlangsung, serta mengamati ruangan lain yang digunakan sebagai fasilitas sekolah seperti UKS, perpustakaan, dan yang lainnya. Di sini juga saya bertanya mengenai dokumen perencanaan program supervisi akademik sesuai dengan kelemahan saya dari hasil KPK. Kemudian hasil pelaksanaan, meningkatnya kompetensi supervisi CKS dalam memperoleh gambaran, wawasan, dan pengetahuan terkait dengan pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah. Kesimpulan, 1. Calon kepala sekolah mampu meningkatkan kegiatan RPK melalui kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi kewirausahaan berdasarkan dari hasil KPK. Kemudian melakukan kegiatan, nah di sini ini ya, IHT ya, saya ralat ya, dengan menggunakan media pembelajaran berbasis TIK, peningkatan kualitas pembelajaran bagi peserta didik setelah mengikuti IHT, peningkatan kemampuan guru dalam study well-being atau kebahagiaan murid. Yang kedua, calon kepala sekolah mampu meningkatkan kompetensi manajerial CKS dalam menentukan kelemahan dan tantangan yang ada pada 8 standar nasional pendidikan dengan memperhatikan kondisi nyata dan raport mutu. Yang ketiga, calon kepala sekolah mampu meningkatkan kompetensi supervisi CKS dalam memperoleh gambaran, wawasan,
dan pengetahuan terkait dengan pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah. Demikian paparan dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Silakan, mungkin ada rekan-rekan yang mau bertanya atau menambahkan. Silakan di-oplos dulu biar enggak Baiklah, untuk melanjutkan ke sesi kedua, yaitu sesi pertanyaan ya. Sesi pertanyaan dari para peserta. Baiklah, coba siapa dulu yang mau bertanya? Boleh Bapak siapa, Ibu siapa? Silakan. Bapak Sandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktu untuk kami. Pertanyaan untuk Ibu Lis dari hasil presentasi yang Ibu paparkan, yaitu tentang media pembelajaran, Bu ya. Kita telah ketahui bahwa media pembelajaran itu sangat banyak dan bisa membuat pembelajaran menjadi menarik. Pertanyaannya yaitu mengapa Ibu memilih media Google Classroom untuk melakukan pembelajaran daring melalui HP? Itu yang pertama. Yang keduanya, apa sih Bu kelebihan dari Google Classroom itu? Itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mau dijawab dulu atau mau ada pertanyaan lagi yang kedua? Silakan untuk pertanyaan yang kedua. Ibu Siti ya. Silakan Bu Siti. Ya, terima kasih. Yang saya tanyakan adalah pada pelaksanaan kegiatan RPK adakah kendala yang Ibu hadapi dan kemudian tindakan apa yang Ibu laksanakan untuk mengatasi kendala tersebut? Ya, terima kasih. Hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Ibu untuk menjawab pertanyaan Bapak Sandi tadi. Mengapa memilih media Classroom? Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih kelebihannya gitu ya Pak? Maka silakan Ibu Lis. Terima kasih yang pertama untuk Pak Sandi ya, yang telah memberikan pertanyaan, dan mudah-mudahan saya bisa menjawab dan memuaskan Pak Sandi ya. Terima kasih. Pertanyaan Pak Ibu. Tolong salah dong Bu. Alasan kenapa saya mengambil judul Google Classroom ya, karena yang pertama itu mudah ya, mudah dari cara mengaksesnya, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, karena di unit kerja saya juga banyak guru kaum muda, kaum digital yang bisa membantu. Jadi istilahnya kalaupun ada kesulitan bisa diatasi, gitu ya. Kemudian yang tadi yang pertanyaan yang kedua, apa kelebihan daripada Google Classroom ya Pak Sandi ya? Mungkin di sini pertama, Google Classroom di sini ini keuntungannya untuk guru dulu ya. Untuk guru di sini guru tidak harus mencetak tugas, tidak harus mencetak tugas, tetapi bisa langsung menggugah file tugas ke platform Google Classroom. Itu keuntungan untuk guru. Jadi kalau dilihat dari istilahnya efektif dan efisien gitu ya. Kemudian untuk siswa sendiri, nah siswa sendiri juga di sini bahwa siswa yang sudah selesai mengerjakan tugas bisa langsung mendapat nilai dari guru.
Kemudian juga mendapat langsung dari feedback dari gurunya juga, umpan balik ya, umpan balik dari guru. Nah di sini juga tadi hemat waktu dan hemat tenaga tadi ya. Kemudian yang ketiga di sini dalam Google Classroom ini dilaksanakan dengan paperless ya istilahnya. Kalau saya lihat dari YouTube ini ya, saya ambil dari YouTube ya, paperless. Jadi mengurangi penggunaan kertas. Jadi menghemat kertas tuh ya. Kemudian yang kedua juga menjaga keseimbangan lingkungan, karena bisa saja kan sampah kertas-kertas yang banyak akan menjadi sampah. Seperti itu ya Pak Sandi ya. Mudah-mudahan puas dengan jawaban saya ya. Nanti dikuasin malam saja Bu, malam Selasa. Kemudian selanjutnya dari pertanyaan Bu Siti, pada pelaksanaan RPK kendala apa yang Ibu hadapi? Baik, terima kasih juga untuk Bu Siti ya, sudah bertanya. Kendala pasti ada ya dalam segala kegiatan, tetapi bagaimana caranya kita menekan kendala itu supaya tidak menghambat pelaksanaan kegiatan ya. Kendala yang saya temukan pada saat pelaksanaan LPK di SD Pintu Gisi, yang pertama ini akses internet ya Pak ya, Bu ya, Bu Siti ya. Jadi karena semua peserta kan diwajibkan memakai laptop ya pada saat itu, sementara akses internet di sekolah terbatas, jadi kadang-kadang error atau lemot gitu kan ya. Bahkan kadang-kadang juga listrik juga mati atau padam. Terus yang kedua karena tadi seperti yang tadi saya kemukakan dalam PowerPoint bahwa ada beberapa peserta yang berusia lanjut dan memasuki masa pensiun sehingga tidak mahir dalam IT. Mereka membawa laptop tapi hanya bisa membuka dan menutup gitu ya. Sementara untuk mengakses Google Classroom mereka belum paham itu tadi. Kemudian yang ketiga, untuk guru-guru yang usia lanjut dan memasuki beberapa bulan lagi ke masa pensiun, mereka punya pemikiran untuk apa penggunaan Google Classroom selanjutnya, karena mereka akan berada di rumah. Nah di sini juga kan kendala ya, terutama bagi saya, bagaimana caranya merubah paradigma pemikiran mereka bahwa Google Classroom atau media Google Classroom tidak akan berguna untuk selanjutnya. Padahal mereka mungkin saja punya cucu ya, yang mungkin saja pasti akan menggunakan media Google Classroom di sekolahnya. Mungkin itu ya 3 diantaranya kendala yang saya temukan ya pada pelaksanaan RPK. Dan ini juga sebagai tindak lanjut dari yang 2 tadi ya, untuk yang masa yang masa pensiun dan usia lanjut ini tadi selain merubah paradigma pemikiran mereka, juga ada pendampingan khusus lagi sebelum mereka benar-benar memasuki masa pensiun, agar mereka paham bagaimana cara menggunakan media pembelajaran yang mungkin berguna bagi cucu-cucu mereka yang akan datang. Mungkin itu saja Bu Siti. Ya, terima kasih. Bu.